Seri 1. Ternyata ada pasalnya kenapa kaum Nasrani dianggap kaya berkat, rezeki, dan happy-happy. Kaum Nasrani dianggap kaya berkat dan happy-happy. Itulah sekilas nyeletuk lepas, yang kedengaran sampai ke telinga kita. Apakah ucapan tersebut ada dasarnya? Ataukah ada maksud lainnya? Atau tersirat semacam kerisauan sosial di hatinya? Tidak ada yang tahu. Ya, mungkin sebentuk kesan dan obrolan warung kopi antar pribadi, yang kebetulan berbeda iman. Juga di warung kopi, semua orang memang merindukan hidup yang penuh berkat dan happy, berkat dunia dan akhirat. Maka terjadilah perburuan masif manusia, halal atau haram, untuk mencari dan memperolehnya. Maka Raja Salomo disebut juga Nabi Sulaiman, mewariskan satu ayat hikmat pewahyuan, agar kita jangan salah fokus mencari berkat dan rezekinya ke arah yang error, melainkan mengandalkan kepada sumber berkatnya, yaitu Tuhan sejati. Ia berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kitab Amsal Salomo 10 ayat 22. Pernahkah sesekali Anda mendengar teman atau tetangga spontan nyeletuk, heran orang-orang Kristen kok umumnya happy-happy ya? Bahkan, pernahkah Anda dengar ucapan dengan diksi lain dari seberang, pantasan orang Kristen itu kaya-kaya, dapat banyak berkat sih? Pantasan? Emangnya ada dasar objektif untuk kepantasan berkat ini? Well, yang jelas, kehidupan orang-orang Kristiani memang banyak bersyukur dan happy karena ribuan berkat-berkat yang mereka dapatkan dan rasakan. Berkat yang panjang sekali, list daftar wujudnya, namun hanya satu wujud dasar untuk memperolehnya. Dan rahasia inilah yang kurang dipahami oleh teman-teman muslim kita. Ya, mari kita sharingkan di sini bahwa rahasia berkat kehidupan hanya terkait pada kehendak dan sifat Tuhan sendiri, seperti yang dikatakan dalam Amsal Salomo di depan tadi. Yang saking maha kasihnya Tuhan, Ia telah menganugerahkan tanpa pamrih suatu status dan jati diri khusus kepada kita sebagai anak-anaknya, bukan sebagai budak atau hamba sahayanya. Buktinya, nah, lihat rumus berkat ini. Sebab Tuhan sendirilah yang berulang kali berkata kepada umatnya, Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anak-anakku. 2 Samuel 7 ayat 14, 1 Taurik 17 ayat 13, dan lain-lain. Maka rumus untuk berkat Tuhan, yaitu ketika kita siap menjadi anak-anaknya. Camkan sejenak, Dia Tuhan Maha-Maha Akbar, memberi dirinya menjadi Bapa kita. Bukankah itu satu berkat yang paling dahsyat yang Tuhan tawarkan kepada kita? Yang sebenarnya hanyalah budak sampah. Dengan citra sebagai anak, kita terkoneksi intim untuk menikmati segala pemeliharaan dan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Dia, Sang Bapa yang Maha Kasih. Sampai-sampai kepada pengampunan dosa-dosa keji kita dan kepastian akan keselamatan kekal jadi warga sorga. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Betapa beruntung dan bahagianya anak-anak Tuhan. Dan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah terbukti memberikan dan menjanjikan banyak berkat-berkatnya kepada kaum ahli kitab, khususnya Nasrani. Lihat ini saja dulu, detailnya akan kita kupas di seri 2. Allah memberi rezeki atau makan kepada pengikut Yesus dan Musa. Allah Islam memberi rezeki kepada umum, siapa saja yang dikehendakinya. Tapi heran, Ia berjanji dan meniscayakan untuk memberi rezeki makanan yang berlimpah, khusus kepada kaum ahli kitab. Baca surat 5 ayat 66. Bukankah Allah sudah menurunkan makanan sorgawi, mana dan salwa bagi Bani Musa di padang gurun? Surat 20 ayat 80-81, surat 2 ayat 57. Dan bukankah Isa sudah menurunkan hidangan berkat rezeki dari langit untuk murid-muridnya? Surat 5 ayat 112-114. Ini dia, manna dan hidangan dari langit. Periksa punya periksa, ternyata kepada kaum Nasrani, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata-nyata sudah memberi rezeki surgawinya mulai sejak Maryam, bundanya Isa. Makanan surgawi disediakan di sisi Maryam di mihrab, kurma langsung dari pohonnya. Quran menjelaskan bahwa Maryam semasa gadisnya sudah dipelihara Allah di mihrab dengan memberinya makanan surgawi di sisinya. Hal mana telah mengagetkan Zakaria. Surat 3 ayat 37. Bahkan, di masa hamil tuanya Maryam, menjelang melahirkan Isa, Maryam yang berjuang sendirian, namun terpelihara oleh Allah. Maryam diberkati dengan kecukupan air sungai, dan kurma yang sudah matang di pohon, dan siap digoyang pohonnya agar jatuh kurma-kurmanya untuk makanan Maryam. Surat 19 ayat 24-26.
Isa, pembawa berkat ilahi dimanapun. Adakah nabi lain membawakan berkat di mana saja? Berkata Isa, Dia menjadikan aku seorang yang diberkati, di mana saja aku berada. Surat 19 ayat 31. Janji Allah untuk dan lewat Isa. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Surat 3 ayat 55. Apa maknanya kedua ayat surat tersebut? Tiada lain bahwa para pengikut Isa selalu disertai oleh rahmat Allah hingga akhir zaman, bukan berhenti di akhir ajalnya Isa di bumi saja, atau hanya sampai Anda berumur 100 tahun saja. Kini, mari kita simak betapa Yesus sesungguhnya adalah sumber berkat dan rahmat itu sendiri. Yesus memulainya dengan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, meminta kepada Bapa di sorga, yang siap mendengar dan membalas doa dari anak-anaknya. Matius 6 ayat 5-13. Yesus mengajari murid-muridnya berdoa rezeki. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dalam sholat 5 waktu. Kenapa tak ada bacaan Al-Fatihah untuk berdoa rezeki? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Al-Fatihah tidak mengandung petisi mohon makanan atau rezeki, dasar yang paling diperlukan umat dalam hidup keseharian mereka. Ada ribuan-ribuan berkat dan janji yang God siap berikan. Mercy, rahmat, kasih karunia, grace, semua berkat, blessing materi dan rohani dan lain sebagainya, dan seterusnya. Sehingga anak-anak Tuhan merasakan hidup dalam kelimpahan, terberkati, beruntung, sejahtera, dan selamat. Dalam Injil, Yesus telah memberi makanan langit bagi 5.000 dan 4.000 plus orang, sampai berlimpah, hingga dia mau didaulat paksa jadi raja. Mujizat ilahi berasal dari 5 roti dan 2 ekor ikan, menjadi berlipat ganda makanan berlimpah bagi 5.000 plus orang. Yohanes pasal 6. Bahkan, Yesus mengundang setiap Anda secara pribadi untuk mendapatkan rahmat-Nya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan, rest kepadamu. Matius 11 ayat 28. Nah, inilah sekaligus rumusan sederhana untuk Anda dan saya mendapatkan berkat rahmat sorgawi, yaitu siap datang dan berserah diri sebagai anaknya sumber berkat, yaitu Yesus Al-Masih sendiri. Sosok yang paling welas asih dan paling berkuasa di alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat. Matius 28 ayat 18. Lihat juga surat Quran 3 ayat 45. Berkat-Nya sampai ke anak-anak. Yesus memeluk anak-anak dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 16. Berkat God sampai ke kakek nenek tua sekalipun. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. God sejati, sama dengan God yang naturnya terus-terus memberkati, sejak awal memberkati Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 28 hingga memberkati murid-muridnya saat Yesus terangkat ke sorga. Lukas 24 ayat 50-51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yesus hidup, dari sorga Dia mendengar dan menjawab, setiap doa Anda, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Apakah Anda ada merasa doa-doa Anda tidak didengar, apalagi dijawab? Padahal Tuhan itu Maha Kasih, Maha Tahu dan Maha Mendengar. Rahasianya terletak dalam janji Tuhan yang hidup dan yang sejati, yang sudah berkata, Aku akan menjadi Bapanya, dan Ia akan menjadi anakku. Rumus untuk berkat Tuhan, yaitu ketika kita siap menjadi anak-anaknya. Amin. Sampai jumpa di seri 2.